فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم ارحمنا. Kalla innahu tadhkirah sekali-kali. Enggak begitu. Innahu tadhkirah Al-Quran adalah peringatan, pelajaran. Faman sya'a zakara, siapa yang berkeinginan, maka dia mengambil pelajaran. Mengingat semua apa yang ada disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa may yadhkuruna illa ayyasya Allah, dan mereka tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali kalau Allah berkehendak. Wa ahlut taqwa, dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita bertakwa kepadanya, wa ahlul maghfirah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan ampunan. Ya Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat-ayat terakhir kalau dalam Al-Quran tuh sering ditutup dengan pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti di ujung surat Qaf, sama Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa di ujung surat Qaf, ya Bunda, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi azab, dan kalau mereka tidak mengindahkan Al-Qur'an. Sebab lihat dulu ujungnya surat Qaf, surat 50. Ayah Bunda bisa lihat bunyinya, nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ingatkan Muhammad dengan Al-Quran ini bagi mereka hamba-hamba yang masih takut dengan ancaman. Ujung surat ditaruh pesan yang kuat benar dari Allah Subhanahu wa taala. Adzakir bil Quran. Kasih peringatan dengan Al-Quran ini buat orang yang takut dengan ancaman. Sama, mayat kuruna illa ayyasya Allah. Dan mereka nggak bisa ngambil pelajaran dari Al-Quran kecuali kalau Allah berkehendak. Jadi rupanya pesan penting dari semua itu Al-Mudassir dari ayat 1 sampai ayat 56 ada di ujung tuh. Nggak bisa ngambil pelajaran. Nggak bisa qiyamul yang enak. Nggak bisa hidup yang tentram dan nyaman. Mulai dari kala inna tadhkirah. Nggak begitu kata Allah. Al-Quran itu adalah pelajaran. Al-Quran itu adalah peringatan. Kalla bal la yakhufuna al-akhirah man syaa dzakara. Siapa yang pengen mengambil pelajaran dari Al-Quran, karena Al-Quran itu segala-gala. Sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Dan Allah Subhanahu wa taala
tempat kita bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak memberikan ampunan. Pelajaran yang pertama dari ayat ini buat saya dan ayah bunda, bahwa pesan penting, inti pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kadang-kadang tuh di ujung baru kita bakal terasa. Pesan penting dari kehidupan itu apa ya? Baru ngerti kalau sudah ada di ujungnya. Begitu dah mau kematian, baru tahu bahwa hidup yang kita kerjakan banyak benar yang nggak penting-penting. Sama, di ujung Allah taruh pesan penting. Seperti tadi itu, dalam surat Qaf ayat terakhir. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Kalau dalam surah Al-Insan kita udah lewat. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Itu pilihan Allah yang bisa masuk ke dalam rahmatnya. Dan ini pesan penting di ujung surah Al-Mudassir adalah umayyad kuruna illa Allah. Nggak ada yang bisa ngambil pelajaran dari Al-Quran. Kecuali kalau Allah berkehendak. Nah, pesan penting dalam kehidupan tuh biasanya ada di ujung-ujung. Dan ini pelajaran dalam surat Qaf, surat Al-Insan, surat Al-Mudassir. Satu poin yang pertama. Yang kedua, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, buat kita semuanya yang orang yang berpikir, orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang bisa membedakan baik dan benar, baik, buruk, benar, salah, masuk norma atau melanggar etika, itu orang-orang yang berakal. Anak kecil yang sudah membedakan, bisa bedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana akhlak yang baik, mana yang bukan, itu disebutnya mumayyiz. Belum akil baliknya ya udah. Belum mimpi, kalau perempuan belum haid, tapi udah bisa bedain. Kalau makan pakai tangan apa? Nah, kita ngomong sama cucu, nah, pakai tangan kanan. Kalau di toilet pakai tangan apa? Nah, tangan kiri. Udah ngerti itu. Anak model kayak begitu aja disebut sudah mumayyiz. Otaknya udah udah mulai berfungsi. Dan sama, kehidupan tuh normanya sama ya bunda. Makan tuh masukinnya pasti lewat mulut. Jangan coba-coba makan masukin lewat hidung. Kecuali kalau dalam kondisi darurat. Ada juga masukin makanan lewat leher kalau udah dipolongin, kalau lagi sakit. Jadi seluruh dunia insya Allah masukin makannya kalau normal lewat mulut. Dan nah itu juga sama. Ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi norma kebaikan, keburukan, mulia, hina, pendosa, penjahat, orang-orang baik, semuanya seluruh dunia sama. Dan nggak sama orang yang jujur dengan pembohong nggak sama. Koruptor sama sama orang-orang yang mulia nggak sama. Meskipun nanti kelihatannya bercampur, koruptor dianggap mulia, gitu, bercampur. Tapi insya Allah kita bakal ngambil pelajaran. Model begitu dalam Al-Quran sudah banyak. Karena itu Allah Subhanahu wa taala bilang pelajaran-pelajaran itu bisa diambil dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an orang yang jahat ada, orang yang buruk ada, yang mulia ada, yang hina ada, al-mujrimin ada, as-solihun ada, al-kafirun ada, al-mu'minun ada. Jadi semuanya kanan kiri, depan belakang, semuanya itu gelap terang sudah dijelasin sama Allah. Dan poinnya apa poinnya? So, poinnya adalah hanya orang-orang yang berakal yang bisa ngambil pelajaran. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا ulul albab. Cari itu ya ayatnya.
Tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali orang yang berakal. Jadi kalau penjelasannya wa may yadhkuruna illa ayyasya Allah, sebelum Allah takdirkan dia berhak menerima hidayah Allah, maka otak manusia bisa mencerna kebaikan yang disampaikan dalam Al-Quran. Jadi semua fakta yang diajarkan dalam Al-Quran mudah dicerna. Bagi siapa? Bagi ulul albab, orang yang berakal. Itu poin yang kedua. Jadi maknanya kalau kalau akalnya cerdas, akalnya berfungsi, belum juga akil balik, mayis saja sudah bisa memahami. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kuruna mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bisa ikhtiarnya kasbi. Ikhtiar kasbi itu ikhtiarnya bisa diusahakan. Itu potensialnya kita. Setelah kalau kita berusaha, nanti baru illa ayyasya Allah. Ada orang yang mempelajari Islam, mempelajari fakta-fakta yang amat hebat tentang Al-Quran, tentang hikmah, sunnah Rasulullah. Bahkan mungkin Oxford kalah. Dan mungkin kita, ayah bunda, kalah. Ilmunya tentang Al-Quran, tentang hadis Rasulullah, sunnah-sunnah sejarah Islam, hebat sekali. Tapi nggak dikasih hidayah sama Allah. Kayak siapa? Kayak Abu Thalib yang kita tahu pamannya Rasul. Kurang apa segitu lamanya hidup bersama Rasulullah. Dia yang membela Rasul tapi nggak dikasih. Kayak kita sering tahu. Ada lagi kalau zaman modern sekarang yang buku-bukunya tentang Islam mengguncang dunia. Namanya seorang biarawati, Karen Armstrong. Buku-bukunya tentang Muhammad, tentang Islam, wah itu udah jutaan eksemplar. Fakta-fakta itu semuanya mengantarkan dia jadi profesor, tapi kalau bicara tentang Rasulullah, Karen Armstrong memukau tuh. Kalau bicara tentang Al-Quran, dahsyat banget. Orang sampai ngangguk-ngangguk. Tapi Masya Allah, enggak dikasih tuh hidayah sama Allah. Jadi bersyukur ayah bunda, kita nih dipilih sama Allah, meskipun ilmu kita cuma segini doang, iman kita cuma setipis kulit hari, amal kita nggak banyak, masih dikasih kesempatan menikmati Al-Quran. Menghafalkannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Masya Allah. Jadi kalau dulu ada Abu Thalib yang sampai Rasulullah nangis, di akhir hayatnya masih nggak bisa berucap la ilaha illallah. Nah zaman sekarang ada Karen Armstrong. Nanti ayah bunda boleh tuh cari di YouTube, di TikTok, media sosial, atau kalau pengen lebih jauh lagi, baca aja buku-bukunya Karen Armstrong. Kalau nulis tentang Islam, serius sekali itu. Jadi buku-bukunya sudah mengguncang dunia. Tapi enggak, Allah Subhanahu wa taala enggak ngasih hidayah sama dia. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Jadi tadi itu udah poin keberapa ya? Jadi ada poin kedua, ikhtiarnya kita nih ikhtiar kasbi. Kita mampu mengikhtiarkan mendapatkan pelajaran Al-Quran itu kita usahakan. Poin yang ketiga, hidayah absolut milik Allah. Dan yang keempat dan kelima, ya bunda, Allah Subhanahu wa taala memberitakan huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang berhak untuk kita bertakwa padanya. Wa ahlul maghfirah, dan dialah yang paling berhak memberikan ampunan. Wa ahlut taqwa, dia yang berhak untuk kita bertakwa padanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, dua tafsir mengutip hadis yang sama dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Qala Rabbukum, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob kalian berfirman. Kalau ada hadis bunyinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maknanya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis, tingkatan hadis mm, esensinya dari Allah, tapi redaksinya keluar dari mulut Rasulullah. Jadi qala rabbukum, Rabb kalian berfirman. Siapa yang menjadikan aku ilah, Tuhan, dan tidak ada ilah selain aku, dan dia hanya bertakwa padaku, maka aku akan memberikan ampunanku untuk siapa yang menjadikan aku ilah dan tidak ada ilah selain aku, dan dia bertakwa hanya padaku, maka aku akan berikan ampunan padanya. Jadi takwa itu hanya pada Allah. Melakukan apa yang Allah perintah, baik yang wajib maupun sunnah. Meninggalkan apa yang Allah larang, baik yang makruh, apalagi yang haram. Simple tuh. Saya pun udah cuma pegang itu aja. Semua perintah Allah lakukan. Mau yang wajib maupun sunnah, lakukan. Semua larangan Allah jauhkan. Baik yang makruh, apalagi yang haram. Jadi para ulama definisinya banyak tentang takwa, tapi yang paling ma'ruf, banyak yang dikenal adalah imtisal awamirillah. Mengerjakan perintah Allah. Wajtinabun nawahi. Dan tinggalkan semua larangan Allah. Kalau bahasa usbab tadi itu. Kerjakan apa yang Allah perintah, baik yang wajib maupun sunnah. Tinggalkan semua yang Allah larang, baik yang makruh, apalagi yang haram. Lakukan. Begitu takwa, maka ujungnya akan mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Takwa dan maghfirah ini bareng, Bunda. Ayah, seperti dalam Ali Imran ayat 100, cari ya. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sering Usbab sebut ayat ini. Segera dapatkan maghfirah min rabbikum, ampunan Rabb kalian. Ini kita lagi perhatikan ya, kalimat takwa sama maghfirah bareng-bareng. Seperti di ujung wa ahlu taqwa wa ahlul maghfirah. Nah, di ayat 100 sekian Ali Imran, PR buat ayat bunda. Allah sebut, ayo segera dapatkan maghfirah Rabb kalian. Wa jannatin, dan satu surga yang luasnya langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga seluas itu Allah peruntukkan buat siapa? Buat orang-orang bertakwa. Jadi rupanya orang bertakwa itu kalau sudah dapatin maghfirah, ampunan Allah, surganya seluas langit dan bumi. Jadi Masya Allah, kalau kita takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dapatin maghfirah, Rob, ampunan Allah, nanti ujungnya surga yang luasnya langit dan bumi. Maka poinnya itu takwa dan maghfirah. Karena bertakwa, Allah ampuni. Karena bertakwa, Allah ampuni. Dan dia akan masuk surga yang luasnya langit dan bumi. Nanti ayah bunda cari itu. Dan ayat itu nikmat tuh kalau dibayangin. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
nanti ayah bunda bakal ketemu bahwa sampaikan sampai kalimat wa ni'ma ajrul amilin. Nah, itu dua, tiga, empat ayat. Ayah bunda. Allah kasih surga yang luasnya langit dan bumi satu doang ya buat satu orang segede gitu. Dan nanti ayah bunda sampai kalimat wa ni'ma ajrul amilin bakal ngerti itu bahwa orang-orang bertakwa yang dapat ampunan Allah yang dikasih surga segede langit dan bumi, sifat-sifatnya udah dijelasin sama Allah Subhanahu wa taala sampai 4 ayat berikutnya. Jadi nikmat dikasih peringatan pelajaran yang berharga dari Al-Qur'an. Kita dimudahkan tuh bisa belajar Al-Qur'an dan kita pengen tuh potensi dengan waktu kita, dengan umur kita, dengan kesiapan kita. Udah gitu Allah berkenan kita mempelajarinya. Terus mudah-mudahan ini menjadi jalan supaya kita makin bertakwa pada Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi jalan agar Allah berikan ampunan dari semua kesalahan, dosa, hilaf yang pernah kita kerjakan. Dan mudah-mudahan setelah belajar surah Al-Mudaththir dan semua ayat Al-Quran yang Allah berikan pada kita, Allah ridho, Allah masukkan kita ke surga yang luasnya langit dan maka itu adalah sebut silsilah. Silsilah itu urutan yang amat indah. Dimudahkan belajar Al-Quran, diberikan kesempatan melakukannya, Allah memudahkannya, kemudian makin bertakwa, dapat ampunan Allah, surga yang luasnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga Jazakallah Ustaz dan khair keluarga selalu Ustaz, sehat, ilmunya sehat barakallah. dan akhiratnya. Handuk sehat ya Ustaz. Baik, ayah dan bunda.